Assalamualaikum, selamat datang di MCK Channel. Semoga kalian tetap sehat ya. Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu seharusnya menjadi hari yang biasa saja, seperti pagi-pagi sebelumnya ketika Dini bangun lebih awal dari siapapun di rumah, menyapu halaman sebelum ayam berkokok, menyiapkan air hangat untuk mandi ibu mertuanya, lalu membuatkan teh manis kesukaan suaminya, Ali. Tapi kali ini, ketika sinar matahari merayap perlahan lewat jendela kamar dan menimpa wajahnya, Dini tidak merasa hangat sama sekali. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang menjalar dari ujung kaki sampai ke dada, menusuk begitu dalam dan menghimpit napasnya. Ia duduk kaku di ujung ranjang, membiarkan tubuhnya membeku dalam diam. Tubuh yang kemarin menjadi rumah bagi nyawa kecil, kini kosong. Tak ada lagi denyut lembut yang biasa ia bayangkan ada di balik perutnya. Tak ada lagi rasa mual atau geli yang dulu membuatnya tersenyum diam-diam. Hari ini, rahimnya hanya menyisakan bekas luka dan rasa kehilangan yang belum bisa ia mengerti sepenuhnya. Bayinya, anak pertama yang ia dan Ali impikan dengan begitu tulus, telah pergi bahkan sebelum ia sempat merasakan tendangannya. Dan di kamar kecil itu, di rumah yang selalu terasa sempit oleh tuntutan dan harapan orang lain, Dini sendiri. Tak ada pelukan. Tak ada kata penghiburan. Hanya sepi yang bergema di antara dinding dan tirai yang tak bergerak. Ia memeluk perutnya sendiri, berharap masih bisa menemukan jejak yang tersisa. Tapi yang ia temukan hanyalah kekosongan. Sebuah kepergian yang terlalu dini, terlalu sunyi, terlalu menyakitkan. Hatinya merintih, namun bibirnya tidak mengeluarkan suara. Di rumah ini, menangis adalah kelemahan. Di rumah ini, luka tidak mendapat ruang untuk pulih. Pagi itu, Dini tidak membuat teh, tidak menyapu, tidak membuka pintu. Ia hanya duduk di ranjang, dengan mata yang menatap kosong pada dinding yang sudah mulai kusam. Cahaya matahari menari-nari di atas lantai, seolah tidak tahu bahwa ada seorang ibu yang sedang berkabung untuk anak yang bahkan belum sempat melihat dunia. Ia memejamkan mata dan membayangkan seandainya semua berbeda. Seandainya ia diizinkan beristirahat. Seandainya ia dimengerti. Seandainya ada yang bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Tapi tidak. Semua itu tidak terjadi. Dan kini, pagi yang seharusnya biasa itu, berubah menjadi titik awal dari sesuatu yang tak bisa ia tarik kembali. Kehilangan. Dan sebuah luka yang akan ia bawa dalam diam, untuk waktu yang sangat lama. Tangannya menggigil saat menuangkan air panas ke dalam cangkir, membentuk pusaran kecil di permukaan teh yang beraroma lemah. Ia menunduk, tak berani menatap siapapun saat membawakan teh pagi itu ke ruang makan. Di sana duduk ibu mertuanya, Bu Erna, dengan wajah penuh tuntutan seperti biasa. Dini meletakkan teh itu perlahan, berharap ada sepotong kalimat lembut yang akan menyusul. "Bagaimana kondisi kamu hari ini?" Atau sekadar, "Kamu sudah makan?" Tapi harapan itu sirna saat Bu Erna mengangkat cangkir tanpa menatap Dini sama sekali. "Akhirnya sadar juga kamu itu istri. Kerjaan rumah nggak bisa berhenti cuma gara-gara kamu terlalu manja dan melamun," ucapnya dingin, suaranya menusuk lebih tajam dari belati. Dini terdiam, menunduk lebih dalam, takut emosinya meledak di meja makan. Kata-kata itu bukan hanya sekadar sindiran, tapi tuduhan. Seolah kehamilannya adalah beban, dan kegugurannya adalah kesalahan pribadi. Padahal selama ini, semua pekerjaan rumah tangga dikerjakannya tanpa keluhan. Saat perutnya mulai membesar, ia masih menyapu halaman setiap pagi, mencuci pakaian dengan tangan, bahkan merawat ayah mertua yang terkena stroke. Setiap malam, tubuhnya nyeri dan kakinya bengkak, tapi ia tidak pernah meminta bantuan. Ia hanya ingin menjaga agar anak dalam kandungannya bisa tumbuh sehat. Tapi ketika akhirnya tubuhnya tak mampu lagi menahan beban, dan darah mulai mengalir deras di antara celana panjang yang ia kenakan malam itu, yang ibu mertuanya pikirkan adalah sprei kotor. "Buru-buru cuci itu sebelum nodanya menempel," katanya waktu itu. Bukan kekhawatiran, bukan panik karena keselamatan cucunya, tapi karena kasur bisa rusak. Itu momen pertama Dini merasa bukan lagi manusia, tapi pembantu. Pagi ini, semua kenangan itu berputar lagi di kepalanya. Ia ingin berteriak, ingin berkata bahwa dirinya juga manusia yang punya batas. Tapi ia hanya diam, menyeka ujung matanya sebelum air mata jatuh. Karena di rumah ini, kelembutan dianggap kelemahan, dan kesedihan adalah alasan untuk diremehkan. Ali, suaminya, adalah satu-satunya harapan Dini saat semua terasa berat. Tapi harapan itu kini semakin pudar. Ia masih ingat dengan sangat jelas malam itu, saat ia berteriak karena rasa nyeri di perut tak tertahankan. Darah mengalir deras, membasahi lantai kamar mandi. Dini bersandar ke dinding sambil menggigil,
berteriak memanggil Ali. Tapi yang datang lebih dulu justru ibu mertuanya, yang langsung memekik karena lantai menjadi kotor. Apa-apaan ini? Kamu keguguran? Tanyanya kencang, bukan dengan nada khawatir, tapi jijik. Ali muncul beberapa detik kemudian, matanya lelah seperti biasa, dan saat melihat darah itu, dia langsung mengambil pel dan tisu. Bukannya memeluk atau mengangkat tubuh istrinya yang lemas, dia malah sibuk membersihkan lantai, menghindari noda menempel lebih jauh. Dini hanya bisa menatapnya dengan mata penuh air dan mulut terbuka tanpa kata. Sakitnya bukan hanya di rahim, tapi di hati, melihat lelaki yang dulu bersumpah akan menjaganya, kini lebih peduli pada lantai daripada dirinya. Di rumah sakit, Dini menangis dalam diam di atas ranjang. Tidak ada yang menungguinya di ruang tindakan. Ibu mertuanya memilih tinggal di rumah. Ali, katanya, harus kembali kerja. Dan ketika dokter mengkonfirmasi bahwa kandungannya tak bisa diselamatkan, tak satupun orang yang ia cintai ada di sampingnya. Ia pulang dengan luka fisik dan batin yang dalam. Tapi rumah yang ia masuki bukan tempat pemulihan, melainkan medan tempur baru. Ali tak pernah menanyakan apa yang Dini rasakan. Ia terlalu sibuk dengan rutinitas, terlalu takut menentang ibunya. Mungkin ia berpikir luka Dini akan sembuh sendiri. Tapi luka ini bukan luka biasa. Ini luka kehilangan anak, luka karena diabaikan, luka karena cinta yang ia berikan ternyata tidak cukup untuk dipertahankan. Malam itu, setelah semua penghuni rumah tertidur, Dini duduk sendirian di pojok kamar. Lampu redup menyala, melemparkan bayangan lembut di dinding. Ia memeluk kedua lututnya, mencoba menghangatkan tubuhnya sendiri yang terasa lebih dingin dari biasanya. Hati dan tubuhnya terasa kosong. Tak ada suara, tak ada gerakan. Hanya ada gema tangis yang terpendam dalam dada. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkannya perlahan, seperti mencoba menenangkan badai di dalam jiwanya. Di meja kecil dekat ranjang, ia mengambil secari kertas dan pena. Tinta hitam itu mulai menari, membentuk baris-baris kata yang ia tulis dengan tangan gemetar. Surat itu bukan untuk siapapun di rumah ini. Bukan untuk Ali. Bukan untuk ibu mertuanya. Surat itu untuk seseorang yang tak sempat lahir. Seseorang yang telah tumbuh dalam rahimnya selama 4 bulan, yang detak jantungnya pernah membuat Dini menangis bahagia. Nak, Mama nggak tahu harus memulai dari mana. Tapi Mama cuma ingin bilang maaf. Mama belum sempat memelukmu, belum sempat mengenalkanmu pada dunia. Maaf karena tubuh Mama terlalu lelah, terlalu dipaksa untuk kuat. Maaf karena Mama nggak bisa melindungimu dari kerasnya rumah ini. Tinta itu menetes saat air mata Dini jatuh ke kertas. Tapi ia tetap menulis, walau tangannya mulai gemetar. Mama nggak pernah berhenti berharap kamu tumbuh kuat. Setiap kali Mama nyeri, Mama bilang ke kamu, tunggu sebentar, nak, Mama cuma lelah. Tapi mungkin tubuh Mama terlalu sering dipaksa. Mama nyapu, angkat air, bersihin kamar Mbah setiap hari. Bukan karena Mama nggak sayang kamu, tapi karena Mama nggak diizinkan istirahat. Surat itu menjadi jembatan terakhir antara Dini dan bayi yang tak sempat ia kenal. Kata demi kata adalah bentuk cinta yang tak pernah bisa ia sampaikan dengan sentuhan. Dan malam itu, di balik sunyi dan redupnya lampu, surat itu menjadi suara dari luka terdalam yang selama ini ia simpan rapat. Pagi berikutnya datang seperti biasa, tapi tidak bagi Dini. Sinar matahari yang menembus kaca tidak lagi memberikan kehangatan, melainkan cahaya yang menyakitkan. Ia menatap langit-langit kamar, tidak berniat bangkit. Tapi suara teriakan ibu mertuanya dari dapur membuyarkan segalanya. Dini, jangan ngelamun terus. Sprei ini kapan mau kamu cuci? Dini menelan ludah. Perutnya masih nyeri. Pinggangnya pegal. Tapi ia bangkit juga. Dengan langkah pelan, ia ke halaman belakang, menenteng sprei besar yang masih bau darah. Tangannya dingin saat mencelupkan kain ke ember. Air sabun itu berwarna merah muda, seolah mengingatkan bahwa ada kehidupan yang baru saja pergi. Ia mencuci dengan mata tertunduk, menyembunyikan air mata yang jatuh diam-diam. Ia tak bisa menangis di dalam rumah, karena tangisan hanya akan dianggap drama. Hatinya teriris. Bukannya diberi waktu untuk berduka, ia malah dipaksa kembali ke rutinitas seperti tak terjadi apa-apa. Bahkan Bu Erna menyindirnya lagi saat lewat, jangan pakai alasan keguguran buat bermalas-malasan. Perempuan zaman dulu juga hamil sambil kerja di ladang. Nggak rewel kayak kamu. Dini hanya diam. Diam yang dalam. Diam yang mulai berubah jadi kebencian pada dirinya sendiri. Ia mulai mempertanyakan, apakah memang dirinya selemah itu? Apakah memang benar keguguran ini salahnya?
Apakah ia pantas disalahkan? Air mata jatuh lebih deras saat ia menyadari, di rumah ini, tidak ada satupun yang akan memeluk dan berkata, "Bukan salahmu." Sore itu, Dini duduk di belakang rumah, di antara jemuran yang bergoyang pelan diterpa angin. Matanya menatap kosong ke arah langit yang mulai berwarna jingga, tapi pikirannya jauh, melayang ke hari-hari ketika ia masih merasakan detak kecil itu di dalam perutnya. Ia mengingat bagaimana setiap kali selesai mencuci atau menyapu, ia akan menyentuh perutnya dan berkata pelan, "Terima kasih ya, udah kuat nemenin mama hari ini." Tapi sekarang, kehadiran itu tak ada lagi. Yang tersisa hanya perasaan bersalah dan tubuh yang kelelahan. Ia mengelus dadanya pelan, berharap luka di dalam bisa ikut sembuh seperti luka bekas sayatan kecil di tubuhnya. Tapi tak ada tanda-tanda sembuh. Yang ada justru suara Ibu Erna lagi-lagi memanggilnya dari dalam rumah, menyuruhnya membersihkan kamar mandi karena bau pesing. Suara itu seolah mencabik sisa kesabaran dalam dirinya. Rasanya seperti terus dipaksa berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah terasa perih, tapi tak ada pilihan lain selain melangkah. Ia berdiri dengan susah payah, kakinya terasa berat. Saat melewati dapur, Bu Erna hanya melirik tanpa senyum. "Besok kamu setrika juga ya, baju ayah numpuk. Jangan cari-cari alasan sakit lagi." Dini tak menjawab. Ia hanya melirik lantai, menahan napas agar tidak menangis. Ia tahu, kalau ia bicara, suaranya akan pecah. Ia tahu, kalau ia menatap mata ibu mertuanya, mungkin ia akan meledak. Dan ia tahu, kalau ia menangis, tak akan ada yang peduli. Dalam rumah ini, ia tak diberi ruang untuk berduka. Seolah kehilangan anak hanyalah insiden biasa, bukan tragedi yang mengguncang dunia seorang ibu. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Dini mulai berpikir, bagaimana jika ia benar-benar pergi? Malam menjelang dan rumah perlahan hening. Dini duduk di ranjang, memandang koper kecil yang dulu ia bawa saat pertama kali menikah. Koper itu sudah lama tertumpuk di pojok lemari, berdebu dan hampir terlupakan. Tapi malam itu, koper itu menjadi pusat perhatiannya, sebuah simbol dari pilihan yang mulai tumbuh diam-diam di hatinya. Pergi. Ia membuka koper itu perlahan, mencium bau kain lama yang menguar pelan. Tangannya mulai melipat baju, satu persatu, dengan gerakan yang nyaris ritualistik. Ia tidak terburu-buru, karena kepergiannya tidak akan dramatis. Ia hanya ingin pergi diam-diam, tanpa teriakan, tanpa permintaan maaf, tanpa penjelasan. Ia lelah. Bukan lelah karena pekerjaan rumah semata, tapi lelah karena merasa tidak dihargai. Lelah karena duka yang tak dianggap. Lelah karena setiap luka yang ia rasakan hanya dibalas dengan kata-kata keras dan tudingan. Ia ingin pergi bukan karena ia membenci rumah itu, tapi karena ia tak lagi mengenali dirinya sendiri saat berada di sana. Dulu ia datang sebagai perempuan penuh harapan, siap jadi istri yang baik, siap jadi ibu yang tangguh. Tapi kini, yang tersisa hanya sisa-sisa puing dari seseorang yang dulunya penuh cinta. Ia menyelipkan surat kecil di dalam koper itu, surat yang belum ia selesaikan. Surat untuk anaknya. Surat itu akan ikut dalam perjalanan. Karena meski anak itu tak sempat lahir, ia tetap bagian dari hatinya. Saat malam makin larut, Dini memejamkan mata di sisi ranjang yang dingin, memeluk boneka kecil rajutannya, dan berdoa dalam hati agar esok, ia cukup kuat untuk melangkah. Pagi-pagi benar, Dini dibangunkan bukan oleh cahaya matahari, melainkan oleh suara Ali yang panik. "Din, ini koper kamu kenapa dibuka? Kamu mau kemana?" Dini hanya duduk tenang di ujung ranjang, matanya sembab tapi pandangannya tenang. "Aku butuh pergi," jawabnya lirih. Ali terdiam beberapa saat, seolah mencoba mencerna maksud dari kalimat sederhana itu. "Pergi? Untuk apa? Kamu nggak bisa pergi begitu aja, Din." Dini menghela napas panjang. "Aku nggak pergi begitu aja. Aku pergi karena aku sudah mencoba bertahan terlalu lama." Ali mendekat, duduk di sampingnya. Tangannya ingin menyentuh bahu istrinya, tapi Dini sedikit menjauh. "Kamu nggak ngerti, Li. Kamu diam waktu aku disalahkan. Kamu nggak bilang apa-apa waktu aku berdarah di kamar mandi. Kamu bahkan lebih peduli sama lantai daripada sama aku." Suaranya mulai bergetar, tapi Dini tetap bicara. "Waktu aku pulang dari rumah sakit, aku berharap kamu peluk aku. Tapi yang aku dapat cuma dingin. Dan sekarang, aku udah terlalu lelah berharap." Ali mencoba membela diri. "Aku bingung, Din. Aku juga kaget. Aku nggak tahu harus gimana." Dini mengangguk pelan. "Aku paham. Tapi aku juga butuh dipahami. Aku bukan cuma istrimu.
Aku ibu dari anak kita yang udah nggak ada. Kalimat itu membuat suasana hening mendadak. Udara di kamar terasa berat. Ali akhirnya menunduk, tak bisa menjawab. Dan saat itu, Dini tahu, Ali belum siap kehilangan, tapi ia juga belum siap memperjuangkan. Malam menjelang, dan sebelum benar-benar tidur, Dini duduk di depan altar kecil yang ia buat dari kardus sepatu. Di atasnya, ada foto hitam putih hasil USG, boneka rajut, dan selembar kertas bertuliskan doa. Lilin kecil menyala, cahayanya menari-nari di dinding kamar yang gelap. Dini menatap foto USG itu dengan mata berkaca-kaca. Nak, Mama nggak tahu nanti Mama akan tinggal di mana. Tapi Mama janji, Mama akan jaga kenangan tentang kamu. Mama nggak akan lupakan kamu, bisiknya sambil mengelus kertas itu dengan lembut. Ia ingat bagaimana ia menanti momen pertama melihat detak jantung di layar USG. Bagaimana ia menangis diam-diam di klinik saat dokter bilang, "Sudah 4 minggu ya, Bu. Bagus, detaknya kuat." Detak itu kini hanya tinggal ingatan. Tapi cinta itu tetap nyata. Lilin mulai mengecil, tapi Dini masih duduk di situ. Di belakangnya, Ali berdiri tanpa suara, memperhatikan dari pintu yang sedikit terbuka. Ia melihat punggung istrinya yang kurus, lilin yang menyala, dan altar kecil itu. Ada getar dalam hatinya, tapi ia terlalu takut mendekat. Dan dalam hening itu, dua orang yang dulu saling cinta kini terpisah oleh luka yang tidak mereka bagi bersama. Dini tahu bahwa ia tak membenci mereka. Tidak ibunya, tidak suaminya. Tapi ia juga sadar bahwa memaafkan bukan berarti bertahan di tempat yang sama. Ia telah mencoba. Berkali-kali. Ia memaafkan ketika ibu mertuanya menyuruhnya mengepel meski perutnya kencang. Ia memaafkan ketika Ali tidak memihaknya. Ia memaafkan karena ia percaya cinta bisa memperbaiki segalanya. Tapi hari demi hari berlalu, dan cinta itu tak datang kembali. Yang tersisa hanya rutinitas, tuntutan, dan luka yang makin dalam. Ia tahu, kalau ia tetap di rumah ini, perlahan-lahan dirinya akan hilang. Ia akan lupa rasanya dicintai. Ia akan lupa bagaimana rasanya dihargai. Ia akan jadi bayangan dari dirinya sendiri. Ia tidak ingin itu terjadi. Ia ingin hidup. Ia ingin merasakan lagi hangatnya pagi, bukan dingin yang memukul hati. Ia ingin bisa tertawa tanpa merasa bersalah. Ia ingin bernafas lega tanpa harus mendengar ejekan di belakang punggung. Dan untuk itu, ia tahu, hanya ada satu jalan, pergi. Bukan untuk membalas. Bukan untuk menyakiti. Tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Keesokan paginya, seperti sebuah ironi yang tak tahu malu, hidup kembali berjalan seperti biasa. Langit cerah, burung-burung berkicau, dan di dapur, suara ibu mertuanya kembali terdengar mengatur. "Dini, itu cucian kotor banyak banget. Jangan nunggu sore." Nada suaranya tak berubah sejak kemarin, sejak sebelum kehilangan, sejak bahkan sebelum Dini merasa dirinya rapuh. Dini hanya duduk di kursi makan, dengan tangan memegang segelas air putih yang belum sempat ia minum. Tubuhnya terasa berat, bukan hanya karena lelah fisik, tapi karena hatinya menolak segala hal yang terjadi di sekelilingnya. Ia tak menyahut. Ia tahu, melawan hanya akan membuat luka batinnya makin dalam. Tapi diam juga bukan solusi. Ia terjebak di tengah, antara mempertahankan harga diri atau tetap bertahan demi kedamaian semu. Beberapa saat kemudian, Ali lewat sambil mengenakan jas kerjanya. "Din, nanti siang ayah harus terapi ya, jangan lupa," katanya tanpa menatap matanya. Seolah semuanya baik-baik saja. Seolah Dini hanya kehilangan sepatu, bukan anak. Tidak ada kalimat, "Kamu nggak apa-apa." Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pelukan. Dini menarik napas dalam-dalam, menahan air mata yang menggenang di sudut matanya. Ia ingin sekali memecahkan gelas itu dan berteriak, "Aku bukan pembantu. Aku kehilangan anakku." Tapi ia tidak melakukannya. Ia hanya diam, karena itulah yang paling aman. Diam yang menyakitkan, diam yang menumpuk menjadi tumpukan rasa tak dihargai, tak dicintai, tak dianggap. Dan dari diam itulah, perlahan, tekad itu tumbuh. "Aku tidak bisa di sini selamanya." Hari itu, setelah menyelesaikan cucian, menyetrika, dan menyajikan makan siang, Dini duduk di depan cermin kamar. Ia menatap bayangannya sendiri, perempuan dengan mata cekung, pipi tirus, dan sorot mata yang tak lagi mengenal harapan. Ia nyaris tak mengenali wajah itu. Di masa awal pernikahan, ia adalah perempuan penuh semangat. Ia suka merias diri, mengenakan lipstik muda, dan menyemprotkan parfum lembut yang disukai Ali.
Tapi sekarang, wajah itu seperti hantu dari dirinya yang dulu. Ia mengelus pipinya yang mulai kering, lalu mengelus perutnya. Kosong. Masih terasa kosong. Perasaan kehilangan itu tak bisa dihapus hanya dengan aktivitas sehari-hari. Bahkan ketika tubuhnya dipaksa terus bergerak, pikirannya tak pernah bisa lepas dari satu bayangan, janin mungil yang telah ia impikan. Ia mencoba bicara dengan dirinya sendiri di cermin. "Apa aku harus terus tinggal di sini?" bisiknya lirih. Cermin tak menjawab, tapi matanya sendiri memberinya jawaban. Ia tahu, rumah ini telah mengikis dirinya sedikit demi sedikit. Tidak ada ruang untuk berduka. Tidak ada ruang untuk menjadi manusia. Hanya perintah. Hanya kewajiban. Dan cinta? Cinta di rumah ini adalah tuntutan untuk selalu kuat, selalu tersenyum, selalu berkorban. Tapi Dini tidak bisa lagi. Ia mulai menulis daftar kecil, baju-baju yang ingin dibawa, alamat tante di kota kecil tempat ia bisa menetap sementara, dan beberapa lembar uang yang ia sisihkan diam-diam. Setiap tulisan di kertas itu adalah langkah kecil menuju kebebasan. Bukan kebebasan untuk meninggalkan, tapi kebebasan untuk bisa bernapas kembali. Malam menjelang, dan suara televisi dari ruang tengah mengalun pelan. Ayah mertua tertidur di kursi rodanya, Bu Erna sibuk dengan jahitannya, dan Ali belum pulang. Dini duduk di tepi tempat tidur, mengelus-elus boneka kecil rajutannya yang dulu ia buat saat usia kehamilannya memasuki bulan kedua. Boneka itu kecil, warna putih biru, dengan mata kancing hitam yang ia jahit sendiri di suatu malam penuh kebahagiaan. Ia sempat membayangkan, suatu hari anaknya akan memeluk boneka ini sambil tertawa. Tapi sekarang boneka itu hanya menjadi benda sepi yang menyimpan kenangan. Dini memeluk boneka itu erat-erat, menutup matanya, membiarkan air mata menetes satu-satu. "Maaf, Nak. Mama gagal jaga kamu," bisiknya. Ia mengulang kalimat itu berkali-kali, seolah dengan mengatakan maaf, ia bisa memaafkan dirinya sendiri. Tapi rasa bersalah itu terus menghantui, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena tak ada yang menguatkannya. Semua orang menyalahkan, atau pura-pura tak melihat. Boneka itu menjadi satu-satunya saksi cinta yang pernah ada. Dan malam itu, Dini memutuskan untuk membawa boneka itu bersamanya. Bukan karena ia belum move on, tapi karena ia ingin ada sesuatu yang tetap bisa ia peluk ketika malam-malam terasa kosong. Ia tahu, perjalanan yang akan ia tempuh nanti tak akan mudah. Tapi ia juga tahu, tetap tinggal akan menghancurkannya pelan-pelan. Dan ia tak mau mati perlahan-lahan di rumah yang tak lagi mengenal kasih sayang. Keesokan paginya, Dini bangun sebelum fajar. Suara ayam jantan masih samar, dan langit masih biru tua. Ia duduk di lantai kamar sambil merapikan koper kecilnya. Tak banyak yang dibawa. Beberapa baju ganti, buku catatan, surat USG, boneka kecil, dan surat untuk anaknya yang belum selesai ia tulis. Ia tidak butuh banyak. Ia hanya butuh keheningan, ruang untuk menyembuhkan diri, dan waktu untuk belajar kembali mencintai hidup. Pintu kamar ia buka pelan, memastikan tidak ada yang bangun. Tapi saat ia hendak mengangkat koper, Ali berdiri di depan pintu kamar dengan wajah kaget. "Kamu beneran mau pergi?" tanyanya, hampir tak percaya. Dini menatapnya lama, menelan air liur sebelum menjawab. "Aku nggak kuat, Li. Aku lelah." Ali ingin bicara, tapi Dini mengangkat tangan pelan, memberi isyarat untuk tidak mendekat. "Kalau kamu cinta aku, biarkan aku pergi," katanya pelan. "Biarkan aku sembuh dengan caraku." Ali tertunduk. Tidak ada kata. Tidak ada pelukan. Hanya keheningan yang menggantung di antara mereka. Dan keheningan itulah yang menjadi bukti bahwa cinta yang dulu mereka miliki kini telah berubah bentuk. Bukan lagi tentang saling peluk di saat sulit, tapi saling diam di tengah luka. Dini melangkah pelan, membiarkan koper kecilnya bergesek pelan di lantai. Setiap langkah adalah perpisahan, tapi juga awal dari penyembuhan. Sebelum meninggalkan rumah, Dini menaruh sebuah surat di meja makan. Surat itu ia tulis semalam, dengan tulisan tangan yang sedikit gemetar tapi penuh keteguhan hati. Surat itu bukan surat kebencian, bukan juga surat permohonan, tapi surat pengakuan bahwa ia butuh ruang. "Ma, terima kasih atas pelajaran tentang tanggung jawab dan ketegasan. Tapi Dini juga manusia, bukan mesin. Kehilangan anak bukan hanya tentang darah dan dokter. Itu luka yang membekas di hati. Dan Dini tidak kuat jika setiap hari harus berpura-pura baik-baik saja di depan orang yang tidak menganggap luka itu penting." Surat itu tertutup rapi, dengan nama Ibu di bagian depan. Dini tak tahu apakah Bu Erna akan membacanya. Tapi ia berharap,
suatu hari, surat itu akan menyadarkan sesuatu. Bahwa di balik senyum dan diam menantunya, ada pertempuran besar yang selama ini tak terlihat. Dini kemudian membuka pintu depan. Udara pagi menyapa wajahnya. Segar dan dingin. Ia menarik napas panjang, menatap langit yang mulai terang. Di hatinya, masih ada sisa rasa sakit. Tapi juga ada keberanian baru yang tumbuh perlahan. Keberanian untuk menjaga dirinya sendiri. Keberanian untuk sembuh, meski harus jauh dari orang yang dulu dicintai. Ia melangkah keluar gerbang rumah itu pelan-pelan. Tidak menoleh ke belakang. Karena ia tahu, apapun yang ada di sana bukan lagi tempat pulang. Ia membawa luka, ya. Tapi ia juga membawa harapan. Bus yang mengangkut Dini melaju pelan di jalanan kampung yang sepi. Di bangku dekat jendela, ia duduk diam dengan koper kecil di pangkuan dan boneka mungil berwarna biru putih di genggaman. Angin pagi masuk lewat celah kaca yang sedikit terbuka, menyentuh wajahnya dengan lembut. Seakan menenangkan. Ia menatap sawah-sawah hijau yang terbentang di kejauhan, pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi, dan langit yang mulai memerah menyambut pagi. Semuanya terasa asing, tapi dalam keasingan itu, ada ketenangan yang ia rindukan. Dadanya masih sesak, pikirannya belum sepenuhnya jernih, tapi ada satu hal yang ia yakini, ia telah memilih langkah yang tepat. Perjalanan ini bukan bentuk pelarian, melainkan ikhtiar untuk bertahan. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa tetap berada di rumah itu hanya akan membuatnya perlahan membenci dirinya sendiri. Dan ia tak ingin itu terjadi. Ia ingin sembuh. Ia ingin bisa mencintai lagi, baik kepada diri sendiri, maupun kepada kehidupan. Di dalam dompetnya, terselip foto hasil USG, secarik surat terakhir yang belum ia rampungkan untuk anaknya, dan uang yang cukup untuk beberapa hari ke depan. Ia tahu hidupnya setelah ini tidak akan mudah. Tapi setidaknya, di jalan ini, ia tidak lagi disalahkan atas luka yang bukan ia ciptakan sendiri. Ia mengelus perutnya pelan, bukan karena ada kehidupan di dalam, tapi karena kenangan itu masih hidup dalam dirinya. Maaf ya, Nak. Mama pergi bukan untuk meninggalkanmu, tapi untuk menjaga cinta Mama ke kamu tetap utuh. Kalimat itu ia bisikan dalam hati, berulang kali, seperti doa yang ingin ia yakinkan kepada semesta. Sementara itu, di rumah yang mulai panas oleh sinar matahari, Ali duduk di ujung ranjang mereka yang kini terasa lebih luas dan hampa. Di tangannya, surat dari Dini telah dibaca berulang-ulang. Ia membacanya dengan mata berkaca, mulut terkatup, dan hati yang perlahan terkikis oleh rasa bersalah. Kalimat-kalimat Dini terukir dalam benaknya seperti pahatan pada batu. Ia tak pernah menyangka bahwa luka istrinya sedalam itu. Ia kira, diam Dini adalah bentuk kesabaran. Ia kira, air mata yang jatuh diam-diam hanyalah kelelahan biasa. Ia salah. Ia terlalu banyak diam, terlalu sibuk berusaha seimbang di antara dua kutub, istri yang hancur dan ibu yang keras kepala. Tapi dalam diamnya itu, ia membiarkan Dini tenggelam sendirian. Ia membaca ulang satu baris yang paling menghantam. Aku bukan cuma istrimu, aku juga ibu dari anak kita yang sudah tidak ada. Dan kalimat itu membuatnya terdiam sangat lama. Untuk pertama kalinya sejak keguguran itu, Ali benar-benar menangis. Bukan karena kehilangan anak, tapi karena ia akhirnya sadar bahwa ia juga kehilangan istri yang selama ini ia abaikan perlahan-lahan. Di kamarnya, suara tangisnya pelan, tertahan, tapi terasa seperti teriakan paling keras yang keluar dari hati seorang laki-laki yang telah gagal menjadi pelindung. Bu Erna, yang dari pagi mondar-mandir di dapur sambil mengomel tentang cucian dan lantai yang belum dipel, akhirnya melihat surat yang Dini tinggalkan di meja makan. Dengan alis mengernyit, ia membuka lipatan kertas itu perlahan. Semakin banyak kalimat ia baca, semakin terasa perubahan di wajahnya. Kalimat-kalimat dalam surat itu tidak bernada marah, tidak juga penuh hinaan. Tapi justru ketenangan dan kejujuran dari seorang perempuan yang begitu lama dipaksa diam. Ibu, saya tahu ibu tidak bermaksud menyakiti. Tapi saya tidak bisa terus memaksa diri untuk bertahan tanpa cinta, tanpa empati, tanpa penghargaan. Saya kehilangan anak saya, dan di rumah ini, saya bahkan tidak diberi waktu untuk bersedih. Surat itu seperti tamparan halus. Bu Erna memegang kertas itu erat, matanya memandang kosong keluar jendela. Hatinya seperti dirajam oleh satu kenyataan, selama ini, ia mungkin terlalu keras. Mungkin ia lupa bahwa Dini bukan hanya menantu yang bisa disuruh seenaknya, tapi seorang perempuan muda yang baru saja kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Sebuah sesal mulai merayap perlahan, tapi belum cukup besar untuk diucapkan dengan jujur. Ia hanya duduk diam, menatap meja makan yang tak lagi dipenuhi suara langkah Dini setiap pagi.
Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, kemana suara yang biasanya sibuk menyiapkan sarapan? Kemana langkah-langkah kecil itu? Dan di tengah keheningan itu, Bu Erna merasakan rumahnya menjadi lebih sunyi daripada sebelumnya. Di kota kecil yang masih asing baginya, Dini tiba di rumah tantenya menjelang siang. Pintu rumah yang terbuka lebar menyambutnya dengan kehangatan yang tak ia rasakan selama berminggu-minggu. Tante Yani, kakak dari almarhum ibunya, memeluk Dini erat-erat begitu melihat wajahnya yang lelah. Tidak banyak kata, hanya pelukan. Tapi justru pelukan itu yang membuat pertahanan Dini runtuh. Di pelukan itu, ia menangis keras untuk pertama kalinya sejak keguguran. Tangis yang ia tahan di dapur, di kamar mandi, semuanya tumpah dalam pelukan itu. Tante Yani hanya mengelus punggungnya dan berkata, "Nangis aja, Nak. Kamu udah terlalu lama tahan semuanya sendiri." Dan itu cukup. Dini merasa seperti baru menghirup udara setelah tenggelam lama di dasar laut. Hari-hari berikutnya, Dini tidak langsung sembuh. Ia masih terbangun di malam hari dengan mimpi buruk. Masih menangis setiap kali melihat ibu menggandeng anak kecil di jalan. Tapi setidaknya, ia bisa menangis tanpa disalahkan. Ia bisa duduk diam tanpa dihardik. Ia bisa menjadi manusia kembali. Perlahan, ia mulai menulis lagi di buku catatannya. Ia mulai mencatat mimpi-mimpi kecil. Menulis ulang surat untuk anaknya, kali ini dengan kata-kata yang lebih kuat. Dan dari situ, Dini tahu, luka itu mungkin tak akan pernah benar-benar hilang. Tapi ia bisa belajar hidup bersamanya, dengan tenang. Setiap pagi, Dini menyeduh teh sendiri di beranda rumah kecil itu. Angin kota kecil membelai rambutnya, dan burung-burung yang terbang bebas di langit mengingatkannya bahwa hidup tak berhenti di satu kehilangan. Di meja, ia membuka buku jurnalnya yang mulai terisi. Di sana tertulis, "Hari ini Mama lihat seorang bayi tertawa di taman. Dan Mama bayangkan kamu di sana, dengan pipi bulat dan senyum lebar. Mama masih sedih. Tapi sekarang Mama bisa tersenyum sedikit. Terima kasih sudah datang, walau sebentar." Ia tahu, perjalanan menuju sembuh masih panjang. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bernapas. Bukan hanya menghirup udara, tapi merasakan hangatnya hidup di dalam dada. Ia tidak lagi memikirkan apakah orang rumah akan mencarinya, atau apakah Ali akan datang menjemput. Ia hanya ingin menjalani hari ini dengan tenang. Dan ketika senja datang, ia duduk di bawah pohon mangga di halaman. Di sana, ia menyelesaikan surat terakhir untuk anaknya. Surat itu ia lipat rapi, lalu simpan dalam kotak kecil bersamaan dengan foto USG dan boneka mungilnya. Ia memeluk kotak itu dan berkata, "Pelan-pelan, Mama pulih. Bukan untuk melupakan kamu, tapi supaya cinta Mama bisa tumbuh tanpa sakit lagi." Dan dalam cahaya jingga senja yang lembut, Dini tersenyum kecil. Luka masih ada, tapi kini, ia punya keberanian untuk menjalaninya. Ali duduk di kamar yang kini terasa terlalu hening, terlalu dingin, dan terlalu luas untuknya sendiri. Sudah 3 hari sejak kepergian Dini, dan setiap pagi rasanya seperti dihantam gelombang kenyataan bahwa Dini benar-benar tak ada lagi di rumah itu. Sarapan tak lagi tersaji. Baju kerjanya masih berantakan di kursi, tak tersetrika. Rumah terasa seperti ruang kosong tanpa jiwa. Ia mulai merasakan peran Dini bukan hanya sebagai istri yang mengurus semua hal, tapi sebagai pusat dari keseimbangan rumah ini. Ia mencoba berbicara dengan ibunya pagi tadi, mencoba mengatakan bahwa Dini butuh waktu, bahwa ia mungkin telah terlalu keras. Tapi Bu Erna hanya menjawab dengan datar, "Dia pergi karena dia lemah." Dan kalimat itu membuat Ali muak, bukan hanya pada ibunya, tapi pada dirinya sendiri yang selama ini diam. Ia sadar bahwa selama ini, ia telah memilih diam agar tidak bentrok dengan ibunya, memilih netral padahal istrinya sedang terjun bebas ke jurang luka. Dan sekarang, ketika Dini sudah tidak ada, penyesalan datang menyerang seperti badai yang tak bisa ia tolak. Ia mulai menulis pesan singkat, berkali-kali, hanya untuk menghapusnya kembali. "Din, aku minta maaf." Dihapus. "Aku gagal jadi suami yang baik." Dihapus lagi. Karena ia tahu, kata-kata sekarang tidak cukup. Yang dibutuhkan Dini bukan janji, tapi tindakan yang seharusnya sudah ia berikan sejak lama. Dan Ali pun duduk lebih lama di kamar kosong itu, bertanya pada dirinya sendiri, "Jika Dini tak kembali, bisakah aku bertahan dengan semua luka ini sendirian?" Sementara itu, di kota kecil tempat Dini menetap, kehidupan mulai membentuk irama baru untuknya. Tiap pagi, ia membantu Tante Yani menyiangi tanaman di kebun belakang. Sederhana, tapi menenangkan. Ia menyukai cara tanah terasa lembut di sela jemarinya,
dan bagaimana matahari pagi menyinari wajahnya tanpa menghakimi. Aktivitas itu jadi semacam terapi, membantu mengalihkan pikirannya dari duka, memberikan rasa bahwa ada sesuatu yang bisa tumbuh kembali, meski di atas tanah yang pernah tandus. Dini juga mulai menulis lebih sering. Ia menuliskan cerita-cerita pendek tentang perempuan-perempuan yang terluka tapi tidak hancur. Tentang kehilangan yang tak disesali, hanya dipeluk dan dihadapi. Tulisan-tulisannya bukan sekadar unek-unek, tapi bentuk pengingat untuk dirinya sendiri bahwa ia masih ada. Kadang saat menulis, ia menangis. Tapi kali ini, bukan karena ingin menyerah, melainkan karena ia akhirnya bisa merasakan perasaan itu dengan jujur. Ia tidak lagi berpura-pura kuat, juga tidak lagi menahan diri. Dan saat ia menangis di kebun, Tante Yani hanya datang membawa sebotol air dan berkata, "Bagus. Itu artinya kamu sedang sembuh." Kalimat itu sederhana, tapi membekas. Karena untuk pertama kalinya, ada orang yang melihat tangisnya bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai proses. Hari-hari Dini kini bukan lagi tentang melupakan luka, tapi menerima bahwa luka itu ada dan tetap bisa melangkah bersama. Malam itu, saat bulan menggantung bulat di langit, Dini duduk di beranda rumah dengan secangkir teh hangat. Udara malam membawa suara jangkrik, dan lampu jalan yang temara menyinari jalan setapak yang sepi. Di pangkuannya, terbuka buku catatan tempat ia menulis surat terakhir untuk anaknya. Tangannya menari di atas kertas dengan gerakan lambat, penuh hati. "Nak, Mama udah mulai bisa tidur malam tanpa mimpi buruk. Kadang masih ada rasa sepi, tapi sekarang sepi itu nggak lagi menakutkan." Dia jadi teman yang menemani Mama menulis, menanam, dan duduk tenang. Ia berhenti sejenak, menatap bulan di langit. "Kamu ada di sana, kan?" bisiknya. "Mama tahu kamu bahagia. Dan itu cukup. Mama nggak akan pernah lupa, tapi Mama juga janji akan terus hidup. Mama mau jadi perempuan yang kuat, bukan karena terpaksa, tapi karena ingin." Tangisnya pelan, tidak meledak. Tapi air mata itu membawa kelegaan. Ia melipat surat itu dan menyimpannya di dalam kotak bersama boneka kecil yang dulu ia rajut. Kotak itu kini bukan lagi lambang kesedihan, tapi simbol cinta yang tak tergantikan. Ia mengelus permukaan kayunya, lalu menatap ke depan. Malam semakin larut, tapi ia belum ingin tidur. Ia hanya ingin duduk di situ, bersama pikirannya, bersama kenangan, bersama cinta yang perlahan tak lagi menyakitkan. Beberapa hari kemudian, Dini berjalan-jalan sendiri ke pasar kecil di ujung kota. Ia membeli beberapa bahan makanan untuk memasak. Ia mulai terbiasa dengan ritme hidup yang lebih lambat dan manusiawi. Di pasar itu, ia melihat seorang ibu muda menggendong bayi yang tertawa sambil menggoyang-goyangkan kaki. Untuk sesaat, napasnya tercekat. Pandangannya tertuju pada bayi itu cukup lama, sebelum akhirnya ia tersenyum. Dulu, pemandangan seperti itu akan membuat hatinya retak. Tapi kali ini, ia bisa tersenyum walau tetap terasa nyeri. Ia menyadari bahwa senyum itu adalah tanda bahwa dirinya mulai bisa menerima. Bahwa meski anaknya tidak sempat lahir, cinta sebagai seorang ibu tidak berhenti di sana. Cinta itu masih hidup, dan kini mengalir ke dalam tindakan-tindakan kecil. Merawat dirinya sendiri, menulis, memasak, berbicara dengan lembut pada dirinya sendiri. Ia mulai merasa bahwa mungkin, suatu hari nanti, jika waktunya tepat, ia bisa mencoba lagi. Tapi untuk sekarang, ia belum ingin. Ia ingin menyelesaikan dulu proses mencintai dirinya. Proses yang selama ini ia abaikan karena terlalu sibuk menjadi versi istri dan menantu yang ideal. Ketika ia kembali dari pasar, Tante Yani sudah menyiapkan teh dan kue hangat. Dini duduk di meja dapur dan untuk pertama kalinya, mereka tertawa bersama. Tawa itu ringan, tapi sangat berarti. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dini merasa hidup. Sore itu, Dini menulis satu kalimat besar di halaman kosong jurnalnya. "Aku ingin berdamai." Ia menatap kalimat itu lama, lalu menulis di bawahnya. "Bukan hanya dengan orang lain, tapi dengan diriku sendiri." Ia sadar, selama ini ia begitu keras pada dirinya. Ia menyalahkan diri atas keguguran, atas keputusannya pergi, atas rasa takut yang selalu datang setiap malam. Tapi kini ia tahu, bahwa semua itu adalah bagian dari luka yang sedang mencari ruang untuk sembuh. Ia tak lagi ingin pura-pura kuat. Ia ingin mengakui bahwa dirinya pernah hancur. Dan dari kehancuran itu, ia memilih membangun ulang, bukan dengan bahan yang sama, tapi dengan sesuatu yang lebih lembut, pengertian, kasih, dan keberanian. Di halaman terakhir buku jurnalnya, ia menulis, "Nak, Mama nggak sempurna. Tapi Mama akan jadi rumah buat cinta, bukan luka."
Kalau suatu hari Mama punya anak lagi, Mama ingin kamu tahu, kamu adalah yang pertama mengajari Mama arti cinta tanpa syarat. Terima kasih sudah datang, walau sebentar. Ia menutup buku itu, lalu memeluk dirinya sendiri. Tidak ada orang lain di ruangan itu. Tapi kali ini, pelukan itu cukup. Beberapa minggu setelah kepergiannya, Dini memutuskan untuk mengunjungi makam ibunya. Makam itu terletak di atas bukit kecil yang sunyi, di antara barisan pohon Kamboja yang menjuntai tenang. Ia membawa setangkai bunga melati dan sehelai surat yang belum pernah ia kirimkan, bukan kepada ibunya, tapi kepada dirinya sendiri yang dulu. Dini duduk di pinggir pusara yang sederhana itu, mengelus batu nisan sambil menatap langit yang cerah. Bu, andai ibu masih ada, mungkin aku nggak akan merasa sendirian seperti kemarin. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Ia mengeluarkan surat itu, membacanya dengan suara pelan. Untuk Dini yang dulu, terima kasih karena kamu bertahan. Terima kasih sudah memilih pergi saat kamu hampir hancur. Maaf karena aku dulu sering menyalahkan kamu. Kamu tidak lemah, kamu hanya tidak didukung. Dan kamu tidak gagal. Kamu ibu yang baik, meski anakmu hanya sempat hadir sebentar. Air matanya menetes di surat itu, tapi kali ini tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanya kelembutan. Ia menaruh surat itu di bawah batu kecil, menyelipkannya rapi. Lalu ia menatap makam ibunya dan berkata, Bu, doakan aku ya. Aku nggak ingin menyimpan dendam. Aku hanya ingin hidup. Saat ia turun dari bukit, langkahnya ringan. Hatinya terasa lebih lapang. Di setiap langkah, ada perpisahan dengan rasa sakit lama, dan pembukaan terhadap ruang baru untuk bahagia. Hari-hari terus berlalu, dan meski tak semua menjadi sempurna, Dini mulai menikmati rutinitas kecil yang ia bentuk sendiri. Setiap pagi, ia menulis satu kalimat positif untuk dirinya. Kadang sederhana seperti, aku cukup. Kadang lebih dalam, seperti, aku berhak dicintai, bukan dikendalikan. Ia juga mulai mengajar les membaca anak-anak di kampung sekitar. Anak-anak itu datang ke rumah Tante Yani dengan mata berbinar, membawa buku-buku cerita lusuh tapi penuh semangat. Dini melihat pantulan kehidupan di mata mereka, kehidupan yang jujur, polos, tanpa penghakiman. Dan ketika seorang anak kecil perempuan memeluknya sambil berkata, Kak Dini baik, ia merasa hatinya kembali punya ruang untuk cinta. Cinta yang tak menuntut. Cinta yang tumbuh karena kebaikan, bukan karena kewajiban. Ia tak tahu apakah suatu hari akan kembali ke rumah lamanya. Tapi kini, ia tidak hidup untuk jawaban itu. Ia hidup untuk hari ini. Untuk tawa anak-anak. Untuk embun pagi di jendela. Untuk dirinya sendiri yang sedang belajar mekar perlahan, seperti bunga kecil yang tumbuh dari tanah yang pernah retak. Ali, di sisi lain, masih hidup dalam ruang yang kosong. Ia mulai memberanikan diri pergi ke tempat kerja Dini dulu, tempat ia pernah menjemput istrinya saat masih pacaran. Tempat itu kini sudah berubah, tapi kenangannya masih sama. Ia duduk di bangku taman dekat situ dan membuka catatan di ponselnya, menuliskan semua hal yang tak pernah ia ucapkan. Din, aku bodoh. Aku pikir diamku bisa menenangkan keadaan. Ternyata diamku membunuh perlahan-lahan hubungan kita. Aku minta maaf. Aku nggak tahu gimana caranya menebus semua itu. Tapi aku mau berubah. Bukan buat kamu kembali, tapi supaya kalau kamu kembali, kamu nggak harus pergi lagi. Kalimat itu menjadi awal. Ia mulai bicara lebih jujur pada ibunya. Ia mulai membela yang seharusnya dibela. Tidak mudah. Kadang terjadi perdebatan. Tapi kali ini, ia memilih untuk tidak diam lagi. Karena ia sadar, cinta tanpa keberanian hanya akan jadi beban bagi orang yang mencintainya. Dan ia berjanji, jika suatu hari Dini datang, atau bahkan jika ia hanya bisa bicara lewat surat, ia ingin Dini tahu, ia tidak akan lagi membiarkan cinta itu mati dalam diam. Suatu sore, Dini berdiri di depan cermin panjang di kamar tamunya. Ia mengenakan baju sederhana, rambutnya dikunci rapi, dan wajahnya bersih dari riasan. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada cahaya yang dulu tak pernah ia lihat di wajahnya sendiri. Ia menatap matanya lama. Tidak lagi ada sorot luka yang mendominasi. Yang ada kini adalah kejelasan. Ia menulis di jurnalnya malam itu. Hari ini, aku melihat diriku sendiri dan aku tidak menangis. Hari ini, aku tidak merasa bersalah karena bahagia. Hari ini, aku tahu bahwa cinta tidak harus menyakiti. Dan kehilangan bukan berarti akhir. Ia meletakkan jurnal itu di meja, lalu mengambil secangkir teh. Di beranda, angin sore datang lagi seperti sahabat lama.
Ia duduk tenang, membiarkan pikirannya berjalan ke tempat-tempat yang tak lagi menakutkan. Ia membayangkan dirinya berjalan di jalanan panjang, bukan sendirian, tapi ditemani semua versi dirinya yang pernah terluka. Dan mereka berjalan bersama, bukan untuk menghindari masa lalu, tapi untuk menjemput masa depan yang lebih lembut. Malam itu, langit penuh bintang. Dini duduk di bawah pohon mangga yang rindang, membawa kotak kecil berisi boneka dan surat-surat. Ia membukanya perlahan, lalu mengeluarkan surat terakhir yang ia tulis untuk anaknya. Dengan hati yang lebih tenang, ia membacanya sekali lagi. Nak, pelan-pelan, Mama pergi. Tapi bukan dari cintaku padamu. Itu akan selalu tinggal di sini. Selamanya. Terima kasih karena kamu mengajarkan Mama arti kehilangan, tapi juga kekuatan. Terima kasih karena kamu jadi alasan Mama bertumbuh. Kalau suatu hari kita bertemu lagi di tempat yang lebih baik, Mama akan peluk kamu erat-erat dan bilang, kita berhasil bertahan. Ia menutup surat itu dengan senyum. Lalu menatap langit yang luas, penuh cahaya bintang. Di dalam dadanya, ada satu ruang yang tak lagi kosong. Bukan karena luka telah pergi, tapi karena cinta akhirnya punya tempat yang damai untuk tinggal. Dan malam itu, dalam kesunyian yang lembut, Dini tahu satu hal dengan pasti. Ia memang pergi, tapi kini ia kembali kepada dirinya sendiri. Itu dia cerita kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.